Halo semuanya, balik lagi bersama gue Hans dari Trasa Aquatic. Jadi ini pembukanya kita udah ada di Pontianak teman-teman. Kita tadi pagi berangkat itu jam 6 pagi dari Jakarta. Saya bangun jam 3 pagi. Sekarang kita lagi mau kemana? Kita lagi mau ke Putu Sibau. Ngapain kita ke Putu Sibau? Karena di Putu Sibau lagi ada kontes di sana. Jadi kita mau datang langsung ke sarangnya di sana. Kita mau lihat ada ikan apa aja yang spesial-spesialnya kayak apa. Jadi ini adalah tanggal 5, besok penjuriannya. Ini adalah salah satu teman yang ikut juga nih, tiba-tiba muncul tadi di bandara. Nah, sekarang kita cuma lagi nunggu pesawatnya aja. Dan kita bakal lihat nih, di sana ada kelas yang dilombakan. Kelas apa ya? SB, King, XS, S, sama M. Nanti kita bakal lihat-lihat di sana ikannya kayak apa. Karena ini kita datang langsung ke tempat di mana pusatnya lah, kita ngomong salah satu pusatnya ya, salah satu pusat ikan-ikan yang kalau orang bilang ikan hulu, ikan apa, nah ini pasti adalah ikan-ikan terbaik ada di sini. Kebetulan ada juga 2 orang yang lagi nyantai di situ, terciduk sedang nyaman di sebelah sana. Oke, jadi kita lanjut lagi nanti pas udah nyampe di sana ya. Bye bye. Halo guys, welcome back to my channel. Nah teman-teman, kita udah landing di Bandara Udara Pangsuma Putu Sibau nih teman-teman. Jadi kita ada bersama Ko Yuleng, Ko Clinton, Pak Riyadi, Ko Apo, dan lain-lain. Jadi penerbangan ini juga delay, tadi sejam ya teh delaynya. Jadi delay sejam, sekarang baru landing. Kayaknya abis ini kita bakal langsung ke hotel. Dan ada kemungkinannya Noldi yang pergi sendiri ke arena. Karena pada saat ini saya dan kawan-kawan menjadi juri. Ini juga juri nih satu nih. Tuh. Penerbangannya cukup baik, ada getar-getar dikit, cuma aman. Tapi tadi kita lihat dari atas ya teman-teman, kayaknya di sini tiap rumah belakangnya ada kolam. Lu perhatiin nggak tadi? Minimal 1 gitu, banyak banget. Jadi emang di sini kayaknya untuk tenakin pasti lebih mudah lah ya dibanding di Jawa, karena ini kan kandangnya mereka judulnya gitu. Jadi alamnya mereka di sini. Jadi kita sekarang lagi mau ambil bagasi. Vlog ini berlanjut nanti. Bye bye. Teman-teman, ini udah di hari berikutnya. Jadi kalau kemarin saya nggak bisa kesini karena saya ngejurin bersama kawan-kawan yang ada di sebelah sana. Ini pasukan barunya yang sebelah sini. Ada Bang Ali Topan yang juga jadi salah satu juri. Head judge-nya ada di sebelah sana. Ini juri-juri sisanya. Jadi inilah kontes di Putu Sibau, yaitu kontes dengan nama Kompai featuring RDI teman-teman. Jadi kita bakal lihat habis ini ke dalam, cuma ada acara pembukanya dulu. Terus kemudian total jumlah ikan di sini tuh ada 50 lebih, seingat saya 50-an lebih. Dan kita belum masuk sih sampai saat ini. Jadi ya, ntar kita bakal lihat lah ikan-ikannya kayak apa. Kalau Noldi katanya kemarin udah lihat dan lumayan ya, bagus-bagus ya katanya ya. Oke, jadi kita lagi mau persiapan, bentar lagi acara pembukaan. Dan habis itu kita akan ngejuriin teman-teman. Oke, jadi tonton terus keseruannya. Nah, kita nilai. Karena kalau lihat di sekitar
Nah teman-teman, penjualannya udah selesai. Tadi kita mulai setengah 10 dan ini sekarang jam berapa? 2.15, tapi kita udah sempat makan, jadi kurang lebih jam 2 lah ya tadi kita selesai. Dan di sini gue mau kasih lihat teman-teman ikan arwana yang dipertandingkan di kontes di Putu Sibau. Kita bahas dari kelas M dulu nih. Kalau biasa gue mulai itu dari kelas kecil ke besar. Tapi karena di Putu Sibau di daerah Kapos Hulu ini banyakan yang bagus tuh ikan kecilnya. Jadi ini gue balik. Kita bahas dari M-nya dulu. M. Ikan kelas M itu sebenarnya yang tadi dapat champion adalah si M05 ini. Tapi sayang banget ikan ini dicurigai oversize, jadi kita minta izin ke yang punya ikan dan setelah diukur ternyata ikan ini oversize. Jadi kalau di sini tuh maksimal 42 cm, ikan ini ukurannya adalah 44,5. Beneran 44,5. Jadi ikan ini kena diskualifikasi, jadi dia tidak jadi juara. Yang jadi juara adalah ikan dengan nomor 7. Jadi ikan ini naik nih teman-teman. Ikan ini overallnya bagus, dia secara kita lihat kasat mata tuh enak banget dilihatnya. Dia bodinya lebar, dagingnya bagus, ekornya besar, dan memang ada beberapa minus-minusnya. Tapi kita bandingkan dengan yang juara 1, berarti ini kan champion, bandingkan juara 1 secara overall bagusan yang itu. Nah ini yang juara satunya nih teman-teman tuh. Secara kita lihat kasat mata lebih enak yang sana, dan ikan yang ini juga masih ada minus-minus kecilnya. Tapi yang sana jauh lebih enak dilihat. Jadi ikan itu naik jadi champion, dan ini dia jadi juara ke-1. Berikutnya adalah ikan yang juara kedua. Nih adalah ikan dengan nomor tank 6. Jadi ikan ini juga kondisinya mulus, tetapi nggak lebih enak dilihat dibandingkan dengan si nomor 7 dan nomor 4. Kurang mewah lah ya kalau kita bilang, dia ada kurang mewahnya. Nah yang disayangkan tuh sebenarnya di M02. Si M02 ini tadi itu sampai sekarang ya, dia tuh posisinya kurang stabil. Tadi agak mengap-mengap, bahkan ini udah dikasih oksigen, udah membaik posisinya. Jadi kan ini tuh sebenarnya kalau tadi kondisinya nggak parah, tadi mengap-mengap parah ya dia. Kalau mungkin tadi kondisinya udah lebih baik, lebih better, mungkin dia bisa juaranya lebih tinggi. Cuma sayang banget, ikan ini nggak stabil dan secara mental juga dia masih takut-takut. Jadi dia juaranya di paling kecil. Kita akan bahas lagi. Oke, kita masuk ke kelas king nih teman-teman. Jadi kalau di kelas king ini ada beberapa ikan yang kita sebutnya tidak natural. Jadi contohnya seperti ikan yang sebelah sini, dia kurang natural untuk dilihat. Jadi kan kayak gini dia belum bisa menang. Dan untuk yang dapat championnya adalah ini, king nomor 2. Jadi kalau king itu perlu dipastikan dia berpunuk, dia ada punuknya. Ya, dia harus agak naik dan kondisinya harus mulus, dan king ini kondisinya cukup mulus. Dan yang berikutnya adalah yang dapat juara 1 berarti ya, tadi kan champion. Yang juara satunya ada di king nomor 6. Nah, king nomor 6 ini juga posisinya bagus, dia rapi. Kalau teman-teman bingung itu kenapa di badannya ada garisnya, itu tidak ada masalah dalam penilaian kelas king tuh. Jadi kalau king harus dipastikan ada punuknya, dia palanya nggak boleh mencong kiri, mencong kanan. Ya pokoknya harus dipastiin kemulusan tuh penting teman-teman. Lanjut lagi di kelas SB, ini sih hampir bisa dibilang tanpa perdebatan yang kayak ketat banget. Ikan yang jadi champion adalah si SB14 nih teman-teman. Jadi kalau kelas SB ini kita warna nggak ada dihitungan, tapi kita melihat dari kemulusan ikannya. Ikan ini nggak ada mata mutiara, walaupun bibir ada cacat tapi tipis, bodinya bulat, ekor yang nge-close, dagingnya pun oke. Jadi ikan ini mendapatkan gelar champion. Perbandingan lagi dengan si SB08. Nah ini SB08. Kalau si SB08 ini tadi itu dia, saya baca catatan saya tulis bagus teman-teman, tapi yang 14 lebih bagus. Nah kalau ini juga dia sebenarnya overallnya mulus, sama-sama enak dilihat, tapi yang itu tuh lebih mewah dia kelihatannya. Jadi kalau SB juga yang perlu diperhatikan itu dia bodinya mesti bulat, dia mesti pendek, nggak boleh ada cacat perut atau cacat ada kemek kayak gitu juga nggak boleh. Jadi harus benar-benar mulus, dia matanya juga nggak mutiara. Yang ini tuh kalah di bagian ekornya, dia ekornya tuh nggak se-close yang di sebelah sana. Ini juga bagus. Kita masuk ke kelas XS teman-teman. Nah, yang dapat champion adalah XS01. Nah, ini ikannya. Kenapa sih XS01? Jadi kalau ikan XS itu harus dipastikan dia sama sekali tidak boleh ada minusnya ya. Jadi semakin mulus ikan itu semakin baik. Nah, ikan ini nggak cuma mulus, cuma dia ekornya panjang.
Dagingnya panjang, badannya bagus, sisiknya rapi, dia nggak ada sisik besar kecil, nggak ada sisik numpuk, matanya rapi, bekas mulut angkat nggak ada. Jadi ini benar-benar ikan dengan overall mulus banget. Jadi kemulusan penting ya. Lanjut lagi, ini dapat juara adalah XS juara 1, XS 05 nih teman-teman. Kalau di catatan saya di XS 05 ini dia ada sedikit minus di bagian mulutnya. Di bagian XS 05 ini dia ada bagian minusnya, itu ada mulutnya yang sedikit mangap, sedikit aja tuh sebelah kirinya nganga dikit, sama dia ada cakil tipis, sama dia sisiknya ada yang copot. Nah itu salah satu faktor penting. Jadi sisik copot itu emang nanti bisa tumbuh, tapi kita menilai ikan itu pada saat posisi sekarang, bukan saat nanti, tapi adalah saat sekarang. Ini kan XS bagus, kita bahas lagi ke XS nomor 12 yang menjadi juara keduanya. Mana 12? Nah, nomor 12 ini sebenarnya bagus ikan ini. Cuma sayang sekali, hal yang bikin dia jadi juara kedua itu adalah karena bibirnya itu masih ada sedikit bekas operasinya teman-teman. Jadi dia ada cakilnya emang tipis, tapi dia masih ada sedikit bekas operasi, ada item-item di atasnya. Jadi dia bisa dibilang kurang rapi lah ya, dia kurang mulus dibandingkan si juara-juara lain yang hampir tidak ada bekas operasinya. Mungkin udah pernah dioperasi dulunya, tapi kan sekarang posisi sekarang sudah tidak terlihat. Kalau ini sayang banget, dia masih ada terlihat sedikit di bagian kepalanya. Nah, ini mumpung di kelas kecil banyak-banyak ikan bagus nih, kita lihat lagi. Ini yang juara 3, XS 08. Si 08 ini tuh sayang banget, dia ada sisiknya yang copot, terus dia bekas operasi. Tapi kalau secara mental, dia mentalnya bagus, tadi bagus. Kalau sekarang mungkin agak lelah tuh teman-teman, sayang dia juga masih ada bekas operasinya. Terus kemudian tuh dia ada sisik yang copot teman-teman. Jadi dia ada sisik yang di sebelah sananya copot. Jadi sekali lagi ya, bawa arwana itu penting gitu. Jadi kalau sisiknya copot ketika kita lagi nangkep sebelum penjurian kan sayang juga kayak gini sebenarnya kayaknya. Mungkin kalau sisiknya nggak copot bisa juara lebih tinggi lagi, cuma sayang karena sisiknya lepas. Dia harus ada di posisi ke-3. Oke, kita lanjut ke kelas paling seru menurut gua, ada di kelas small. Yuk kita main ke sana. Karena S di sini cantik sekali kawan-kawan. Jadi S yang mendapatkan champion adalah S01. Kalau dari tadi belum ada tempelannya, sekarang udah ada. Sekarang udah ditempel. Oke. Jadi si S01 ini hampir bisa dibilang tanpa perdebatan dia langsung mendapatkan gelar juara champion. Dia emang ada minusnya tapi sangat minor di bagian ujung dayung, dan ujung dayungnya itu sama-sama ada melenting dikit tapi dia sama posisinya. Dan yang dapat juara ke-1-nya adalah si nomor 2 ini. Nah, kalau nomor 2 dan nomor 9 itu memang ada sedikit perdebatan yang terjadi. Jadi kalau si nomor 2 ini dia tuh ada minusnya. Jadi ini tuh ikan ini mulutnya bekas diangkat dan ada sedikit terlihat di bagian kiri dari mulutnya itu ada yang agak seperti terbuka. Ini minusnya di situ ya. Tapi overall selain itu bagus, ekornya besar, dayungnya panjang, bodinya lebar, dan gaya renangnya bagus. Ini kita lihat si nomor 9. Nah, kalau si nomor 9 ini mentalnya juga bagus, gaya renangnya juga bagus, dayungnya panjang banget. Cuma sayang dia ada sedikit benturan di bagian ujung mulutnya teman-teman. Jadi dia ada sedikit bagian hitamnya. Kalau kita ngomong sekarang posisinya mulut dan mulut sama-sama seri. Oke, berarti kan kita mesti cari kekurangan dari si ikan tersebut. Sekali lagi, ikan ini sisiknya ada yang baru teman-teman di bagian tuh sebelah situ. Dan dia ada satu sisik lagi di belakang yang keropos cuil. Bayangin, kita harus memperhatikan ikan sedetail itu kalau buat kontes ya. Jadi harus nyampe dengan dalam kondisi fit yang terbaiknya. Jadi ikan ini sebenarnya kalah karena faktor itu, dan emang sih kalau secara ekor ikan yang sana ekornya lebih besar dibanding yang ini. Ini tipenya ekornya panjang dan nggak se-close di sana. Ikan ini kurang close dikit di bagian bawahnya. Dan yang terakhir ikan yang menjadi juara adalah dia S8. Ini juga ada hampir nggak ada perdebatan karena dia udah nggak ada lawannya lagi yang bisa nandingin ikan-ikan di sini. Jadilah ikan ini dia itu menjadi juara terakhirnya. Jadi ikan-ikan di sini mewah-mewah, bagus-bagus, dan gue mau mengucapkan terima kasih buat orang-orang yang udah join partisipasi di sini, udah bikin bisa berjalannya acara ini, terutama dari komunitas Kumpai dan juga dari tim RDI yang udah mensupport dari segi
pompanya, lampunya, dan lain-lainnya. Dan juga untuk para juri yang udah bertugas, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan kali ini akan saya tutup vlog ini, kurang lebih inilah keseruan kita selama di Putu Sibau, teman-teman. Dan teman-teman, inilah kontes di Putu Sibau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacarawin Kak Sadu, Basengat Kajibata. Tidak boleh dapat kali ya jir. Bapak, saya Yuleng, Kepala Juri dari Kompai, mewakili teman-teman Dewan Juri menyerahkan hasil penilaian kita. Oke, hasilnya. SB Champion. Champion. Mantap.